Ini sumber datanya ya, sumber datanya. Kemudian jadi semakin semakin kecil ya ukuran domainnya. Jadi kan itu semakin luasannya semakin kecil juga. Jadi kan semakin detail gitu kan ya. Nah, di situ juga tentunya akan membutuhkan data yang semakin detail juga. Nah, ini keunggulan ya. Jadi keunggulan Tsunami, sama ini Tsunami N3 itu kita bisa membuat multi domain. Jadi nanti tentunya untuk meningkatkan akurasi tadi, ya, meningkatkan akurasi. Jadi semakin kecil, nah kita bisa menggunakan data semakin detail. Nah, namun untuk data detail dalam area yang luas itu kan kita juga susah susah mendapatkannya. Kita bisa mendapatkan data detail itu biasanya ya part by part ya dengan area yang sempit-sempit. Nah, untuk area yang luas sama ini satu Pulau Jawa itu kan juga nggak mudah, bahkan mungkin belum ada ya. Yang ada itu di Dinas ya, Dinas dan juga Bagnas. Nah, itu yang bisa digunakan. Kemudian, nah di sini selanjutnya kebutuhan ya, kebutuhan. Jadi di sini ada peluang dan juga ada kebutuhan ya. Jadi peluangnya tadi dengan adanya teknologi spasial, GPS, geodetik dan juga UAV, kita berpeluang mendapatkan data dengan resolusi tinggi dan akurasi tinggi. Nah, kemudian ada peluang juga dari pemodelan tsunami dengan tsunami. Nah, itu bisa memodelkan dengan multi domain sehingga semakin kecil domainnya, itu kita bisa menyajikan data yang lebih detail ataupun tsunami ini membutuhkan data yang lebih detail. Nah, di sini kita bisa gunakan data dari UAV tadi untuk masuk ke pemodelan tsunami-nya. Nah, ini contoh yang domain 6 ya. Domain 6 ini tadi yang sudah area mana? Baron, Kukup dan juga sepanjang. Nah, ini perbandingannya dengan data SRTM ya. Jadi di domain 6 ini ya sebagian masih menggunakan catatan juga. Eh, ini yang sebelah ini juga masih menggunakan data SRTM. Jadi kita gabung ya antara data DEM dan juga SRTM dan juga di domain 5 juga ini kemarin kita dapatkan juga masih dapat data DEM-nya dari foto udara ini masuk ke domain 5 juga. Jadi yang di sini domain 5 dan domain 6 ini menggunakan data SRTM dan juga data DEM dari UAV. Nah, di sini cukup cukup sangat terlihat jelas ya perbedaannya ya. Perbedaan dari resolusi spasial, spasial antara SRTM dan juga DEM dari UAV. Nah, di sini kalau kita ya, nah tsunami kan biasanya berapa ketinggiannya ataupun teman-teman mungkin pernah pernah dengar berita ya maksimal tsunami itu sekitar 20 meter ya. Tinggian tsunami 20 meter itu sudah sangat tinggi ya, sudah 20 meter. Jadi, nah kalau kita menggunakan data di di daratnya tadi ya, misalnya kita menggunakan data SRTM ataupun data Demnas dengan ketinggian tsunami yang 20 meter, namun kita menggunakan data dengan resolusi spasialnya 10 meter atau bahkan kalau SRTM 30 meter, nah itu kan semacam ya belum belum sinkron belum sinkron ya. Eh, hasilnya ya belum maksimal aja. Jadi dengan eh, 20 meter, nilai 20 meter itu kan nilai yang detail ya. Soalnya kalau tsunami-nya sampai 100 meter ataupun ya 100 meter itu oke mungkin masih relevan ya kita menggunakan data yang resolusi 30 meter itu masih relevan. Tapi dengan tinggi tsunami yang maksimal 20 meter atau bahkan lebih lebih rendah ya, tergantung gempanya itu kalau kita menggunakan data dengan resolusi spasial yang eh, tadi belum maksimal. Nah, tentunya nanti juga hasilnya belum maksimal juga. Nah, di sini peluang ya, peluang data drone ini ya kita bisa gunakan untuk pemodelan tersebut dan akhirnya nanti tentunya kita bisa menghasilkan data yang ya insya Allah lebih akurat ya ataupun lebih lebih ketelitiannya bisa lebih tinggi ya. Jadi
Tapi saya tidak menyampaikan ya yang lain tidak akurat ataupun gimana. Namun ya ada peluang untuk meningkatkan akurasi seperti itu. Jadi dengan adanya ataupun dengan skema ini kita bisa meningkatkan akurasi ataupun ya mengurangi akurasi dari hasil pemodelan tersebut. Kemudian di sini ya kita bisa melakukan pemodelan dengan beberapa skenario ya, skenario. Jadi tadi yang kalau dari skenario yang pertama dari gempanya ya kita bisa menggunakan gempa berapa magnitudo dan contohnya 7,7 dan juga ada yang 8,9 dan 7,7 itu berdasarkan sejarah tsunami yang pernah terjadi di selatan Jawa di Banyuwangi dan Pangandaran itu sekitar 7,7. Kemudian kalau 8,9 ini dari data eh, Pusgen ya pusat studi gempa bahwa memang di sekitar selatan mana ya, Gunung Kidul itu megatrustnya ini berpotensi menghasilkan gempa dengan magnitudo 8,9. Nah, kalau ini skenario kekasaran ya kita bisa seragam. Kalau seragam ini dalam artian ya wilayah pesisir itu kita definisikan sebagai yang sama. Eh, Sama tuh ya mungkin ini ya lahan terbuka semua kayak gitu. Nah, itu bisa juga dengan DSM ataupun DTM ya. Dia dengan DSM, DTM bisa kita modelkan secara berbeda dengan rokmosnya sama dan ada juga yang eh, tidak seragam tadi ya, tidak seragam DTM. Kemudian kita bisa juga menambahkan skenario ya, skenario adanya vegetasi yang memanjang di sekitar pantai itu juga bisa kita modelkan. Baik, selanjutnya tadi ya, kenapa kenapa kita perlu data, kenapa datanya tidak tidak hanya di domain 6 saja, misalnya gitu ya. Kenapa kita perlu domain ini sampai ke satu Jawa, satu pulau Jawa. Nah, ini domain satunya yang sangat luas ini. Kenapa ya? Karena gempa, gempa itu ya terjadi kan di lautan ya, di laut lepas ya gempanya. Nah, ini garis merah ini adalah garis patahnya ya megatrustnya. Nah, gempa ini kan terjadi di sekitar megatrust seperti ya gempanya di lepas pantai, bukan di pinggir pantai, ya. Di lepas lautan lepas. Jadi jaraknya bisa sampai berapa ratusan kilometer ya dari daratan. Nah, di sini gempanya terjadi di sana. Nah, ini ada dua skenario tadi ya. Jadi kalau 7,7 ya menghasilkan gelombang awalnya tuh seperti ini yang berubah di awal di lautan tuh seluas ini. Jadi ini sekitar 200 berapa ini? 200 lebih ya 400 kilo kali 300 kilometer ya. Dimensi perubahan di lautannya. Nah, kemudian dengan skala yang lebih tinggi 8,9 ini sangat sangat cukup berbeda ya, cukup berbeda, lebih besar juga. Dan ini menghasilkan gempa yang tsunami yang lebih tinggi juga. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa teman-teman mungkin pernah ini ya dengar berita bahwa kalau tsunami itu awalnya surut ya. Awal terjadi tsunami itu terjadi surut air laut surut dulu. Nah, di sini ya bisa kita lihat bahwa emang ada peningkatan ya. Jadi di sini meningkat gelombangnya. Jadi ini sini ya, sini nah ini meningkat namun bagian ini menurun. Nah, kalau menurun berarti kan misalnya ketarik ya. Misalnya ketarik, nah di sini meningkat. Kan gelombang kan ya bentuknya gelombang ya. Gelombang teman-teman bisa membayang kalau di lautan ini gelombang. Jadi surut dulu ya baru ke terjadi gelombang. Jadi kalau teman-teman juga pernah mainan air di bak kan juga seperti itu ya. Dan naik turun. Nah, ini juga sama kalau di skenario yang 8,9 penurunan muka air lautnya sampai 3 meter, turun sampai 3 meter, baru nanti terjadi gelombang tsunami. Itu yang secara model demikian visualisasinya. Untuk pembangkitan tsunami. Baik, selanjutnya, nah di sini dari dari tadi ya dari apa?
model tadi, dari model, jadi kan pernah sebelumnya saya sampaikan bahwa di pemodelan tsunami ada tiga tahapan ya. Jadi model pertama yaitu model pembangkitan, model gempanya atau pembangkitan tsunami-nya atau inisial kondisinya itu dari gempa ya, parameter gempa. Kemudian yang kedua model penjalanan tsunami-nya, dan yang ketiga model inundasi ya, inundasi tsunami atau run-up-nya. Jadi model dari lautnya, initial condition, kemudian bagaimana tsunami itu menjalar sampai ke daratan ataupun ke segala arah ya, segala arah, dan juga bagaimana tsunami itu naik ke daratan. Nah, ini yang contoh peta inundasi ya, contoh peta inundasi dari eh, tsunami yang sampai ke daratan. Nah, di sini kita lihat ya, kita lihat bahwa ya cukup bedanya ya, bedanya kalau di, mungkin kita bisa bedakan antara di Kulon Progo maupun di Bantul. Yang kalau Kulon Progo ataupun Bantul ini relatif datar ya, ataupun relatif seragam ya. Wilayah pesisirnya lewat relatif seragam. Nah kalau di Gunung Kidul ini kan banyak banyak dum ya, karena di sana memang bentukannya karst ya. Ada dum-dum ataupun bukit-bukit. Nah di sini ya perlu data yang lebih detail. Nah, misalnya gitu ya. Jadi kalau datanya dengan resolusi spasial yang menengah atau tidak terlalu detail ya dalam mendefinisikan mana lembah mana bukit ya tentunya datanya akurasinya tidak maksimal gitu ya. Nah dengan adanya data drone ini kita bisa memberikan informasi yang lebih dengan akurasi lebih maksimal, sehingga di mana ada lembah, di mana ada bukit, nah itu bisa terdefinisi secara lebih baik ataupun lebih akurat. Nah, di sini terlihat bahwa memang kalau di Baron, ini contoh yang 7,7 ya, tadi yang gembangnya lebih kecil dan gelombang awalnya lebih kecil, tsunami menjalar ya, tentunya ini ya, di sekitar lembah antar dua perbukitan ya, di Baron teman pernah ke sana, ini menjalar ke sana sampai ke sekitar jalannya. Itu juga di Kukup, seperti itu. Kemudian nah, sepanjang, karena memang tadi pantainya ini panjang, sepanjang ya, jadi memang bahaya tsunami-nya memanjang ya, memanjang ke samping. Nah, kalau yang di Baron ini memanjang ke belakang bahaya tsunami-nya, begitu juga Ukop ini lebih ke belakang juga ya, walaupun tidak sepanjang, tidak apa, lebih atau sama panjangnya dengan Baron ya. Nah, kalau sepanjang ini lebih melebar. Nah, kita juga bisa lihat dengan gempa yang sama di sini, ataupun yang apa kita lihat yang sebelah sini dulu ya, yang skenario yang 8,9 ini skenario yang lebih tinggi mungkin akan lebih terlihat ya perbedaannya. Ini dengan gempa yang sama ya, di sini gempa yang sama menghasilkan tipe apa gelombang tsunami yang berbeda. Nah kita lihat di Baron ini birunya lebih gelap dibandingkan dengan yang di sepanjang maupun di Kukuk. Biru yang lebih gelap ini menandakan ketinggian tsunami-nya lebih tinggi ya yang masuk ke daratan. Nah, di sini kan kenapa? Kenapa? Jadi di area yang apa ya, eh, cukup sempit ini ya, tiga pantai ini, kita bisa melihat bahwa perbedaan ketinggian tsunami, ketinggian tsunami, di mana yang Baron ini lebih tinggi dibanding yang sepanjang maupun Kukup ya, karena tadi ya tipologinya, kalau kalau teman-teman mengalirkan air di pipa yang lebih kecil dengan wadah yang lebih lebar, itu tentunya kan menghasilkan kekuatan yang lebih tinggi pada pipa yang lebih kecil ya. Itu apa teori fisikanya seperti itu. Nah, ternyata ini juga terjadi di Baron. Nah, di sana dengan tipe yang apa ini, memanjang ya, teluk memanjang ke belakang ini, ternyata tsunami-nya juga bisa lebih tinggi karena tadi ya meningkat ya, energinya terkonsentrasi di teluk ini sehingga meningkat. Berbeda dengan yang sepanjang karena energinya ya tersebar di sepanjang pantai sehingga menyebar.
energi gelombangnya menyebar sehingga ya menghasilkan tinggi gelombang yang ataupun kekuatan gelombang